Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nur Alfian Putra dengan NIM 18107020 kelas 1 T02A angkatan 2018. Di sini video kali ini saya akan menampilkan yaitu pembahasan tentang sistem linear time invariant atau LTI konvolusi sinyal. Berikut videonya. Oke, berikut contoh soal yang saya telah buat. Bagaimana mengerjakan soal ini? Kita harus melihat soalnya, yaitu dengan tentukan output YN dan dari sistem LTI dengan respon impulsnya itu 4321. Respon impuls itu kan berarti HN, dan inputnya itu saya punya nilai 1, 2, 3, 21 dengan ini XN dengan nilainya XN nya itu 1, 2, 3, 21. HL tetap. Kalau gampang saya itu ini HL penyebutannya, karena beda notasi saja sih. Ini XL dan XL dengan HL itu tetap. HL yang folding atau dicerminkan lalu digeser sebesar X dalam kurung N min L. Menurut saya itu X dalam kurung N min L itu digeser ke kanan. Kalau dicerminkan itu hasilnya ini, yang inputnya dicerminkan, HL yang folding, berarti HL yang dicerminkan dengan nilai 1, 2, 3, 2, 1. Bagaimana bisa mendapatkan hasil 1, 2, 3, 2, 1? Karena dibalik dari belakang. 1, 2, 3, 2, 1. Seperti kita bercermin. Ini adalah nilai hasil pencerminan. Hasil cermin atau pencerminan. Satu, 2, 3, 2, 1. Lalu jika sudah kita dapat menggeser nilai ini setelah kita sudah cerminkan atau folding, lalu kita mengkalikan nilai hasil yang dicermin ini dengan nilai impuls ini ya. Coba saya akan tulis di bawahnya berikut ini. HN dengan nilai 4, 3, 2, 1
xn dengan nilai 1, 2, 3, 21. Hasil pencerminannya itu satu, 2, 3, 21. Lalu setelah ini dilakukan pergeseran dengan 0, pergeseran 0 misal, berarti saya buat sinyal ini dan sinyal ini tidak terpakai karena sudah dicerminkan. Karena hasil ini sudah dicerminkan dengan hasil yang ini sesuai dengan soal difolding dan digeser. Awalannya ini, karena setelah dicermin itu sama aja seperti dibalik. Misalkan saya punya diagram balok atau sinyal di sini 1, 2, 3, 4. Kalau ditarik gambarnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menggambar pencerminan dari sinyal ini. Misalkan saya tuliskan sinyalnya di sini. Ini 1, 2, 3, 2, 1. Ini sinyal ini saya tirukan dengan ini pencerminannya ini 1, 2, 3, 2, 1. Ini adalah sinyal yang dicerminkan. Lalu balok ini saya hubungkan, lalu saya kalikan. Berarti ini adalah HN-nya, ini adalah pencerminan yang ini, dengan hasil gambarnya ini. Lalu setelah itu dikalikan, dan setelah dikalikan, lalu bagaimana cara kita kalikannya? Kemungkinan, dan bukan kemungkinan lagi sih, karena ini dikalikan hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pergeserannya 0, hasilnya 0. Dekat ketemu. Setelah itu saya akan menggeserkan lagi ke kanan, ke arah kanan, dengan nilai 1 akan di bawah nilai 4. Untuk pergeseran ke 1 dari 0 kan ke 1, HN nya itu, diagram HN nya itu akan tetap. Setelah itu pencerminan atau diagram pencerminan ini akan geser ke kanan. Nanti angka 1 ini akan bertemu dengan angka 4. Saya akan
menggambarkan setelah bawahnya ini pergeseran 1. Saya akan menggambarkan HL-nya atau HN-nya tetap, misalkan nih 1, 2, 3, 4. Karena tadi saya menyebutkan ini digeser akan bertemu dengan 4, angka 1 akan bertemu dengan 4, maka saya akan menggambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 2, 1. Satu lagi ya, lalu dihubungkan juga, sinyalnya itu sama, hanya saja dia akan melakukan pergeseran. Lalu setelah itu dikalikan, yang angka 1, 2, 3 tidak akan bertemu. Nah, yang bertemu itu 4 dikalikan dengan 1, hasilnya akan 4. Berarti yang saya gambarkan ini adalah pergeseran ke 1 dengan hasilnya itu pergeseran 1, yaitu yang 4 kali 1 4. Berarti saya akan melakukan, setelah pergeseran 1 akan melakukan pergeseran kedua. Dengan pergeseran itu ke kanan, bergeser ke kanan. Pergeseran ke kanan pergeseran 2, saya akan menggambarkan lagi HN nya atau HL nya. Bahwa ingat HN nya itu dengan nilai tetap, karena sesuai dengan soal yang saya telah buat. HN atau HL ini, diagram ini sesuai dengan soal. Lalu saya gambarkan lagi nilai XN yang telah dicerminkan dengan nilainya 1, 2, 3, 2, 1. Jadi akhirnya 3 bertemu dengan 1, 4 bertemu dengan 2 di dalam pergeseran kedua. Lalu kita kalikan lagi, maka 1 dikalikan 0, 0. Karena ini belum ada nilainya, jadi hasilnya 0. 2 kalikan 0, hasilnya 0. Setelah itu 3 dikalikan 1, 3. 4 dikalikan 2, 8. Lalu
setelah dikalikan dijumlahkan. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Pergeseran kedua menghasilkan dengan hasil 11. Sedangkan pergeseran 1 hasilnya 4. Lalu digeserkan lagi dengan 1 ketemu 0, kita belum ada nilainya lagi, dengan 2, jangan lupa digeser, jadi 2 akan bertemu dengan 1, 3 akan bertemu dengan 2, 4 akan bertemu dengan 3. Itu yang pergeseran ketiga. Saya akan tuliskan lagi. 1, 2, 3. Perlu diingatkan kembali bahwa HN atau HL sama seperti dengan soal, tidak berubah. Lalu saya akan menggambarkan lagi XN nya yang telah dicerminkan tadi dengan 1 bertemu dengan 2 bertemu dengan 1, lalu setelah itu kita kalikan kembali. 1 dikalikan 0, 0 karena belum ada nilainya di sini. Lalu 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2. 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 6. 4 dikalikan dengan nilai 3 hasilnya 12. Lalu kita jumlahkan. Oh iya, jangan lupa ini dihubungkan kembali. Akan menghasilkan setelah kita menjumlahkan ini bahwa disimpulkan untuk pergeseran ketiga menghasilkan dengan nilai 20 karena 12 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 2. Lalu kita geserkan kembali, digeser. Oh iya, sebelumnya angka atau nilai 2 dengan 1 ini saya tidak tuliskan karena 2 dikalikan 0, karena tidak ada angka yang bertemu di sininya, jadi saya tidak menulisnya di sini. Setelah itu kita akan menulis pergeseran keempat, karena mau digeser lagi karena menurut saya sinyal ini HL atau HN ini biar mereka ini tidak saling bertemu kembali, biar HN dengan pencerminan ini menjauh hingga geser ke kanan begitu. Lalu saya akan menggambarkan kembali pergeseran keempat.
Untuk pergeseran keempat, saya tuliskan kembali HL nya. Saya akan menuliskan kembali dengan nilainya tetap, tidak berubah-ubah atau tidak dicerminkan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah nilai HN. Lalu saya menuliskan kembali dengan nilai 1 akan bertemu dengan nilai pencerminan 1, 2 akan bertemu dengan nilai 2, 3 akan bertemu dengan nilai 3, 4 akan bertemu dengan nilai 2. Seperti itu. Satu, 2, 3, 2, 1. Satu ketemu 1, 2 bertemu dengan 2, 3 bertemu dengan angka 3, 4 bertemu dengan angka 2, 1 tidak bertemu dengan siapa-siapa. Lalu kita hubungkan kembali. Setelah itu kita kalikan kembali seperti biasa. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1, 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4, 3 bertemu dengan 3, 9, 4 dikalikan 2 itu 8, lalu 0 dikalikan 1 kosong atau 0. Jadi saya tidak akan menuliskan. Dengan hasilnya untuk pergeseran keempat ini 8 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 1 dengan hasil nilainya 20, 21, 22. Maka hasilnya untuk pergeseran 4 dengan sinyal HL-nya itu sekian, dengan digeser ke kanan sekian, keempat menghasilkan 22. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menggeserkan pergeseran kelima, karena saya merencanakan bahwa sinyal ini tidak akan bertemu sampai sinyal ini tidak bertemu dengan sinyal ini. Ke kanan, ini ke kanan ya. Lalu untuk pergeseran kelima, angka 1 ini tidak akan bertemu nilai siapa-siapa. Nanti untuk pergeseran kelima, 1 bertemu dengan 2, 2 bertemu dengan 3, 3 bertemu dengan 2, 4 bertemu dengan 1. Begitu. Saya akan menuliskan pergeseran kelima. Itu ya, pergeseran kelima. Perlu diingatkan kembali bahwa nilai HN atau nilai HL sinyalnya itu tetap. Ini adalah nilai HN atau nilai HL. Terus ini karena pergeseran kelima, angka 1 itu tidak akan bertemu dengan siapa-siapa, atau maaf, angka 1 ini tidak bertemu dengan nilai apapun.
Jadi saya akan tuliskan seperti ini. 1 2 3 2 1. Lalu kita hubungkan kembali sinyalnya. Nah, lalu dikalikan kembali, jangan lupa 1 tidak ketemu, 1 kalikan 0 berarti nggak usah hasilnya 0, karena hasilnya 0 saya tidak akan menulisnya. Jadi lalu geser ke sini, 1 dikalikan 2 2, ditambah 2 dikalikan 3 6, 3 dikalikan 2 6, 4 dikalikan 1 4. Untuk pergeseran kelima akan menghasilkan nilai yaitu 18 dengan 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2. Lalu kita geserkan kembali ke kanan, kita geser ke kanan. Jadi untuk pergeseran kelima kita dapatkan dengan nilai 18. Lalu kita geserkan kembali hingga geseran berapapun sampai ini atau HN tidak bertemu dengan nilai XN atau XL ini. Jadi ini tidak akan bertemu dengan yang ini. Jadi geser kanan lagi. Untuk pergeseran ke 6, saya tuliskan kembali pergeseran ke 6. Saya perlu diingatkan kembali bahwa nilai HN atau HL ini tetap 1 2 3 4. HN atau nilai HL itu nilai impuls tetap. Lalu untuk XN nya atau XL yang telah dicerminkan, diingatkan bahwa 1 tidak bertemu dengan nilai apapun, untuk 2 tidak akan bertemu nilai apapun karena kita geser ke kanan untuk pergeseran ke 6. Jadi untuk pergeseran ke 6, 3 akan digeser ke kanan, itu akan bertemu dengan nilai 1. Jadi kita tuliskan di sini. Maaf. 1 2 3 2 1. Untuk lebih pahamnya, menurut saya digambarkan lagi agar lebih paham. Walaupun ini angka 1 dengan 2 ini tidak bertemu dengan siapa-siapa. Maaf, tidak bertemu dengan nilai apapun. Lalu kita kalikan kembali. Oh iya, dan jangan lupa dihubungkan kembali untuk sinyal-sinyalnya. Lalu kita kalikan 1 dikalikan 3 3, 2 dikalikan 2 4, 3 dikalikan 1 3. Terus saya geserkan kembali karena memungkinkan akan menghasilkan pergeseran ke-7 dengan nilai 1 ini akan bertemu dengan nilai 2. Untuk angka 2 ini akan bertemu dengan nilai 1. Lalu kita geserkan lagi ya. Oh ya, untuk pergeseran ke-6 ini akan menghasilkan nilai sebesar 10
dengan nilai 3 ditambah 4 ditambah 3. Ini adalah hasil pergeseran ke 6. Seperti itu. Lalu saya menuliskan kembali pergeseran ke 7. Pergeseran 7. Perlu ingat kembali bahwa HN atau HL yang seperti di soal itu, respon impulsnya nilainya itu tetap tidak akan berubah-ubah sampai kapanpun. HN untuk nilai 1 ini seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa 1 ini nilai 1 akan bertemu dengan nilai 2. Nilai 2 akan bertemu dengan nilai 1, seperti itu. Namun untuk lebih paham, menurut saya dituliskan kembali bahwa agar lebih mudah, 1, 2, 3, 2, 1. Lalu kita kalikan kembali. 1 dikalikan dengan 2, 2. 1 dikalikan dengan 2, 2. 2 dikalikan dengan 1, 1. Jadi untuk pergeseran ke-7 akan menghasilkan 3. Oh iya, jangan lupa dihubungkan kembali sinyalnya. Jadi apakah memungkinkan bila saya bergeserkan kembali ke kanan? Ya, jawabannya memungkinkan, karena 1 akan bertemu dengan 1, masih bisa. Setelah itu, apakah bisa untuk bergeser ke kanan kembali setelah angka 1 ini bertemu dengan nilai 1? Jawabannya tidak, karena sudah selesai atau mentok, tidak bisa digeser kembali. Seperti itu. Lalu saya akan gambarkan kembali pergeseran ke 8. Dengan nilai HN, yaitu tetap ya. Untuk pergeseran ke 8 ini terakhir, karena menurut saya tidak bisa digeserkan kembali, dan jadi ini dikalikan kembali ya. 1 kalikan dengan 1, 1. Jadi untuk pergeseran 8 menghasilkan nilai 1. Kalau misalkan mau digeser lagi, ya monggo digeserkan lagi, tapi menurut saya tidak akan bertemu dan tidak akan menghasilkan angka kembali. Oke, kalau misal digeser kembali ya bisa sih, silahkan. Cuma kalau nggak ketemu ya sudah, ini berarti pergeseran ke-8 untuk pergeseran ke-8 itu terakhir. Jadi Y, N untuk
awal pergeseran awal itu yang tadi itu, pergeseran pertama itu adalah 4 11 lalu 20 lalu 22 lalu 18 10 3 1. Ya bisa dicek kembali untuk sebelumnya ini, video ini, dan kita mendapatkan hasil YN sebesar ini, dan ini adalah pergeseran 1 2 3 4 5, dan yang 10 ini 6, 3 ini 7, dan 1 ini pergeseran ke 8. Coba bisa dicek kembali dari pergeseran 1 hasilnya 4, 11 12 22 18 10 3 1. Pergeseran 1 kita cek kembali ya. Pergeseran 1 hasilnya 4. Pergeseran 2 hasilnya 11. Pergeseran 3 hasilnya 20. Pergeseran 4 hasilnya 22. Pergeseran kelima hasilnya 18. Pergeseran ke-6 hasilnya 10. Pergeseran ke-7 hasilnya 3. Pergeseran 7 hasilnya 3 ya, 3. Pergeseran 8 hasilnya 1. Oke, bahwa data yang saya buat ini valid seperti hasil yang tadi kita gambarkan. Jadi pergeseran 1 hasilnya 4, pergeseran 2 hasilnya 11, pergeseran 3 hasilnya 20, pergeseran 4 hasilnya 22, pergeseran 5 hasilnya 18, pergeseran 6 hasilnya 10, pergeseran 7 hasilnya 3, pergeseran 8 hasilnya 1. Jadi ini adalah ya hasil YN-nya. Seperti itu. Seperti itu ya. Kalau mau digambarkan misalkan seperti ini. Dari sisi ini rendah. Misalkan ya. 1 3 10 18 22 20 11 4. Lalu titik ini disambungkan kembali. Nah, oke, jadi begini video yang telah saya buat. Seperti pemahaman saya, semoga bisa dipahami. Bila belum paham, bisa melihat
videonya kembali, karena apa yang saya pahami, yang telah saya belajarkan dari video perkuliahan atau video yang telah dicontohkan seperti materi yang telah diberikan oleh dosen saya paham hanya seperti ini. Oke. Jadi intinya menurut saya, kesimpulannya yaitu impuls itu nilainya tidak berubah atau nilainya tetap, dan jika inputnya itu dicerminkan atau di folding dan digeser hingga nilai impulsnya itu tidak bertemu dengan nilai inputnya, seperti itu. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.